Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Tetap jaga jarak, tetap di rumah, dan tetap beribadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita, mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah hari ini. Kita berdoa. Pertolongan kepada kami di dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kami sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan perantaraan Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan penebus kita dengan pujian berilah hormat padanya. Ya Tuhan, Allah yang maha mulia, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan Allah juga yang telah menjadikan kami. Kami boleh mengucap syukur karena hari ini dalam kondisi kami tidak bertemu, kami masih tetap boleh beribadah. Ya Tuhan, kerinduan kami tetap dekat bersama dengan-Mu, tetap menikmati kehadiran Tuhan dimanapun kami ada. Untuk itu dengan hormat kami mengundang-Nya Roh Kudus, hadirlah di dalam ibadah kami, di tiap-tiap rumah tangga kami. Biarkanlah ibadah dari awal sampai akhir boleh memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Siapkan hati kami sekalian ya Tuhan, kecil, besar, tua dan muda. Bagaimanapun kondisi kami menantikan lawatan Tuhan, suara Tuhan untuk setiap kami.
Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Biarlah Roh Allah sendirilah yang akan memimpin dan memberkati kami. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mengasihi kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing ada di dalam Ulangan 1 ayat 21c. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan janganlah patah hati. Ada situasi yang membuat kita bisa patah hati, sampai kecewa, takut. Tapi ingat, Tuhan gunung batu perlindungan kita. Mari dengan semangat iman percaya kepada Tuhan kita naikkan pujian KPPK nomor 261. Gunung batu perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Bait kedua, baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Ya, gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Bait ketiga. Ya, gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu. Gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teduh. Ya, sesungguhnya Dia adalah gunung batu, tempat saudara dan saya berlindung. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, dengan iman dan mulut kita mengaku dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walaupun kita tetap di rumah, kita percaya kasih Tuhan luar biasa buat kita.
pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib yang boleh kita terima hari lepas hari sampai pada saat ini. Sebelum kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini akan diserahkan langsung, mungkin saudara di rumah bisa kumpulkan atau bisa transfer, atau saudara bisa sisipkan untuk nanti kita bertemu, kita bisa serahkan persembahan kita masing-masing. Ingat kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sungguh besar Kau Allahku. Kita membawa persembahan kita dengan ucapan syukur, dengan hati yang terus memuji dan menyembah Tuhan yang luar biasa besarnya untuk kita. Kita naikkan pujian ini, KPPK nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bingung bagaimana Tuhan caranya memelihara kami,
tapi kami boleh menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari, jam demi jam, waktu demi waktu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kecukupan yang boleh kami terima dari Tuhan. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, kami boleh memandang kepada alam sekeliling kami dan melihat, mengingat bagaimana Tuhan telah berjanji kepada kami. Terima kasih Tuhan, burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan dandani. Terlebih kami ya Tuhan, Engkau jagai, Engkau cukupkan segala keperluan kami. Bapa, ini segala persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Mohon terima, mohon kuduskan ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala pekerjaan mereka masing-masing. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Kalau mungkin ada di antara kami sudah mulai khawatir, bahkan sudah mulai putus asa, ya Tuhan, bukakanlah mata hati kami untuk memandang dan mengingat hanya kepada Tuhan, pemelihara jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah segala persembahan kami ini boleh berguna, memberkati banyak pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati jemaat-Mu satu persatu dengan keluarga mereka masing-masing. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Iya. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elsa Watimena. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan angkat pujian nomor 254. Kuperlukan juru selamat di dunia yang tidak pasti. Apa yang paling butuh? Uangkah? Jaminan apa? Paling penting, yang paling saudara dan saya butuhkan hanyalah Tuhan Yesus, juru selamat kita. Mari kita angkat pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan lewat hamba-Nya. Tuhanku dekat, maka
firman Tuhan. Ya Tuhan, benarlah pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, kami sungguh memerlukan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami tidak pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Dan di pagi hari yang indah ini lagi ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami umat-Mu boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah hati kami, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan, ayat demi ayat yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, sungguh boleh kami mengerti, kami pahami, dan biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam segala keberadaan hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami sama-sama belajar, baik umat-Mu di rumah mereka masing-masing, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami sama-sama belajar daripada Engkau, Guru Agung kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Mei tahun 2020, kita lagi bisa bersekutu bersama-sama. Sekalipun dari rumah kita masing-masing, tapi biarlah hati kita, pujian kita, ibadah kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka satu bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang diberikan kepada saya adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
Waktu saya merenungkan tema ini, saudara, saya mencoba untuk menghubungkannya dengan realita kehidupan kita saat ini. Kalau kita menghubungkan tema ini dengan realita hidup kita, saya percaya semua orang saat ini sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Semua orang, apapun keadaannya, pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Saudara, mungkin kita khawatir karena virus ini kita tidak tahu sampai kapan akan berlalu. Bahkan virus ini membuat kita harus hidup berdiam diri. Tidak boleh kumpul di dalam komunitas yang banyak. Kita harus tetap ada di rumah kita. Kita harus bekerja dari rumah. Kita harus belajar dari rumah. Kita harus beribadah dari rumah. Kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini peristiwa ini, virus ini akan berakhir. Saudara, kita juga bisa khawatir tentang kehidupan ekonomi kita. Dampak dari virus ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami tutup. Banyak sekali karyawan-karyawan yang tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan dan harus dirumahkan. Mereka yang bekerja dengan upah harian, upah mingguan, tidak lagi mendapatkan upah apa-apa. Pasti mempengaruhi juga kehidupan ekonomi mereka. Dan itu pasti dampak yang sangat besar. Dan pasti akan mempengaruhi setiap pribadi-pribadi untuk hidup di dalam kekhawatiran. Saudara, mungkin juga ada yang khawatir tentang masa depan. Masa depan anak-anak, masa depan rumah tangga, masa depan kehidupannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang mungkin baru pertama kali kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pasti kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir dan kita bisa kembali lagi kepada rutinitas kita. Hal inilah yang membuat kita pasti mengalami khawatir. Kita pasti gelisah, kita pasti menjadi susah, pikiran kita mungkin cemas dan sebagainya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi di dalam kekhawatiran yang kita alami, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Bahkan di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita bacakan, saudara perhatikan di dalam ayat 25, ayat 31 dan ayat 34. Yesus katakan berulang-ulang sebanyak 3 kali, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Saudara, ini merupakan satu penekanan penting. Tetapi kalau kita memperhatikan hal ini sungguh menarik, saudara. Karena disinilah kita melihat bahwa Yesus tahu kita manusia mudah sekali untuk khawatir. Kita manusia yang sudah terkontaminasi dosa ini mudah sekali mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan hari ini, saudara dan saya kembali diajar oleh Tuhan. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena saudara, kekhawatiran bisa melemahkan iman percaya kita. Kekhawatiran bisa melemahkan iman percaya kita. Kekhawatiran bisa menghilangkan sukacita yang Allah berikan kepada kita. Kekhawatiran bisa mengganggu kehidupan kita tiap-tiap hari. Kekhawatiran bisa membuat iman kita goyah. Kekhawatiran bisa mengaburkan pengharapan kita kepada Allah. Di dalam bagian ini, saudara, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan dan minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, janganlah kita berpikir bahwa ya berarti sudahlah kita santai-santai saja, kita lipat tangan saja, kita duduk-duduk saja dan kita tidak berbuat apa-apa. Ini bukan maksud Tuhan Yesus. Artinya di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita bahwa di dalam segala situasi hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita belajar untuk percaya total akan pemeliharaan Allah bagi kita. Oleh sebab itu, saudara,
percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Saudara, Allah pelihara kita jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Karena itulah sesuatu yang luar biasa. Percaya bahwa Allah pelihara kita. Dan itu juga yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kita boleh belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 15, Keluaran pasalnya yang ke-16, bangsa Israel juga pernah mengalami yang namanya kekhawatiran makan minum, saudara. Bukan hari ini kita saja yang mengalami kekhawatiran untuk apa yang kita butuhkan, tetapi jauh sebelum kita ada, itu pernah dialami oleh bangsa, umat Tuhan sendiri. Mereka khawatir tentang makan minum mereka. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dan Harun. Di dalam pasalnya yang ke-15, waktu bangsa ini tiba di Mara, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman. Tidak ada air yang bisa mereka minum. Di Mara ada air, saudara, tapi air itu adalah air yang pahit. Sementara mereka kehausan. Waktu mereka bertengkar kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa, Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan air kepada mereka. Tuhan mengubah air yang pahit itu, saudara, menjadi manis, sehingga bangsa ini bisa minum. Di dalam perjalanan selanjutnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, bangsa ini pun bersungut-sungut karena mereka lapar di padang gurun Sin. Di padang gurun itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa berdoa, firman Tuhan mencatat dari langit, Allah memberikan mereka roti. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya perjalanan 40 tahun bangsa Israel ini merupakan perjalanan iman yang Tuhan ingin ajar kepada bangsa ini. Bagaimana hidup percaya akan pemeliharaan Allah. Bagaimana mereka hidup percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan mereka, jauh dari apa yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan. Tuhan ingin bangsa Israel sungguh-sungguh melihat dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Saudara, hal yang sama juga disampaikan oleh Petrus kepada umat Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, di sini dikatakan diserahkanlah, artinya lepaskanlah, tanggalkanlah, berikanlah apa yang kita minta, segala kekhawatiranmu. Saudara, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini bukan saja berbicara tentang penderitaan fisik, makan minum kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari, tetapi ini juga berbicara tentang dosa kita. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kita bahwa segala kekhawatiran kita, hidup kita, bahkan dosa kita, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Ia memelihara kita. Berarti bahwa Allah memberikan jaminan hidup itu kepada kita. Allah sendiri yang menjamin kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-32 Yesus berkata, Bapa di surga tahu apa yang engkau perlukan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah pelihara kita karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Bahkan ajaib, saudara, kalau kita membaca bagaimana Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan dalam pengalaman hidup Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 22, waktu Abraham diuji oleh Allah, ujian yang sungguh sangat berat. Waktu dia diminta untuk menyerahkan Ishak sebagai korban persembahan. Sebagai manusia, Abraham pun khawatir, saudara. Ishak adalah ahli waris keturunannya. Ishak adalah anak tunggal satu-satunya. Ishak adalah kebanggaannya. Ishak adalah harapan hidup bagi Abraham. Ishak adalah anak perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Tetapi saat ini Tuhan berkata kepada Abraham,
hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa Abraham taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham tetap melangkah bersama dengan Ishak menuju ke Gunung Moria. Waktu di dalam perjalanan saudara, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu. Di mana anak domba?" Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kejadian pasal 22 itu, Musa dengan yakin berkata, "Tuhan menyediakan bagi kita anak." Musa begitu yakin bahwa Tuhan yang sediakan anak domba itu. Singkat kata, kalau kita membaca di dalam Kejadian 22 ayat 14, sungguh Tuhan menyediakan. Sehingga Musa di dalam pernyataan imannya dia berkata, "Di atas gunung ini Tuhan menyediakan." Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, bukan sekedar Tuhan menyediakan, tetapi di atas gunung ini Tuhan menyediakan, plus Tuhan ingin memperlihatkan dirinya kepada Musa. Tuhan ingin memperlihatkan dirinya kepada Abraham. Tuhan ingin supaya bukan saja Abraham melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu memang ya dan amin, tetapi Tuhan juga ingin supaya dirinya dikenal lebih dalam lagi oleh Abraham. Saudara-saudara, kalau hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita sedang mengalami kekhawatiran. Mungkin juga kekhawatiran itu membuat kita menjadi goyah dan iman kita menjadi lemah. Marilah kita terus percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Marilah kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan Abraham. Hal yang sama juga Tuhan sanggup lakukan di dalam kehidupan kita. Allah yang kita percaya, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Tuhan memberikan dua contoh, dua ilustrasi yang bisa kita belajar tentang bukti pemeliharaan Allah. Saudara, ini dua contoh yang sangat sederhana, tetapi bagi saya sendiri ini merupakan contoh yang sangat keras untuk kita manusia belajar dari apa arti pemeliharaan Allah. Mari kita melihat bagian itu di dalam ayat yang ke-26 dan ayat 28. Di dalam ayat yang ke-26 Tuhan berkata, "Pandanglah." Kemudian di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, "Perhatikanlah." Di sini kita diajar untuk perhatikan, renungkanlah, pikirkanlah, simaklah, camkanlah baik-baik tentang fakta-fakta pemeliharaan Allah. Mari kita melihat fakta yang pertama, saudara. Yang pertama di dalam ayat 26 tentang burung-burung di langit. Ayat yang ke-26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung." Saudara, perhatikan ayat ini. Burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak punya persediaan simpanan apa-apa. Dengan kata lain, burung-burung ini gak bekerja sama sekali, gak menghasilkan apa-apa. Tetapi fakta menjelaskan, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Faktanya mereka dapat makan tiap-tiap hari, saudara. Siapa yang memberi makan? Bapa di surga, firman Tuhan mencatat. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat 29, satu ekor burung pun itu jatuh ke bumi, Tuhan pun tahu. Mari kita melihat fakta kedua tentang bunga bakung di ladang, ayat 28. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal." Bunga bakung ini gak bekerja, saudara. Dia pun gak memintal. Memintal itu seperti menenun. Seperti kita orang NTT, kita menenun benang, kemudian ditenun jadi kain. Bunga bakung
juga, pasti kita juga dipelihara oleh Bapa di surga. Bahkan kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, bahkan kalau kita melihat lebih jauh, Tuhan Yesus saja memberikan dirinya untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dia rela menyerahkan seluruh hidupnya total untuk saudara dan saya. Apalagi kebutuhan kita, Dia pasti akan memberikannya. Tetapi kembali lagi saudara, kita diajak untuk janganlah khawatir. Belajar untuk percaya akan pemeliharaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 tadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang khawatir itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, kita mengenal Allah, saudara, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Karena orang yang khawatir, orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran akan membuat kita gelisah, kita takut, kita putus asa, dan itu dapat melemahkan iman kita kepada Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Ini merupakan poin terakhir bagi kita. Dan ini sangat penting saudara. Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam tujuan Allah yang Allah berikan di dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini saudara, Tuhan punya tujuan jauh melampaui makan minum dan kebutuhan kita. Tuhan ingin supaya kita lebih fokus kepada tujuan kekal yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-25 kalau kita perhatikan, kalimat di dalam ayat 25 dimulai dengan kata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kemudian di dalam ayat yang ke-33, tetapi, ini berarti penting saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti bahwa bagaimana kita menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai Raja kita, melakukan kehendaknya, bagaimana kita mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana kita memberikan tempat bagi Dia yang utama di dalam hidup kita, dan bagaimana Dia yang terutama dan Dia mendapatkan tempat yang istimewa di dalam hidup kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin supaya fokus kita jangan sampai kita hanya memikirkan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan hidup kita yang sementara ini, tanpa memikirkan jauh ke depan. Tujuan hidup kekal itu lebih penting saudara. Makanya di dalam kehidupan kita, betapa penting kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, tambah lagi karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Karena itu akan membawa kita untuk semakin kuat dan tidak mudah khawatir menjalani hidup kita. Karena itulah tujuan Allah yang paling penting, kita mengenal Dia di dalam hidup kita secara pribadi. Tetapi saudara, itu bukan saja kita mengalami Tuhan dan fokus kepada hidup di dalam tujuan Tuhan. Tetapi saudara, kita juga harus menyaksikan, kita harus memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain. Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tetap mengutamakan Tuhan, mencari wajah Tuhan, terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, saudara, saya percaya firman Tuhan bagian B ini nyata di dalam hidup kita. Semua yang kita butuhkan akan Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara saat ini, tetapi mari kita tetap fokus kepada tujuan Allah yang utama di dalam hidup kita. Mari kita fokus kepada tujuan kekekalan kita daripada tujuan hidup yang sementara ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam situasi dan kondisi saat ini,
Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana untuk hidup kita. Virus corona ini bisa jadi merupakan kesempatan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Karena kita hanya berdiam diri di rumah. Kita tidak bekerja dan beraktivitas yang menyita banyak waktu dan tenaga kita. Kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah. Berarti kita punya waktu yang indah untuk lebih mengenal Tuhan. Saudara, mari kita gunakan waktu ini. Waktu yang mungkin hanya satu kali ini saja Tuhan berikan kepada kita. Kita lebih mengenal Dia. Siapa Allah, Sang Pemelihara hidup kita. Jaminan yang Dia berikan kepada saudara dan saya bukan jaminan yang sementara, tapi Dia jamin kekekalan hidup kita. Tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk kita menceritakan tentang siapakah Allah bagi orang lain. Kesempatan seperti ibadah-ibadah online. Satu kesempatan untuk kita, banyak orang juga mendengar tentang Kristus. Kesempatan untuk kita menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Mari kita pakai setiap kesempatan ini untuk kita menceritakan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini saya tutup dengan satu kisah tentang seorang pengusaha yang kaya raya. Seorang pengusaha yang sukses, seorang pengusaha yang punya pribadi dan fokus hidupnya jelas. Seorang pengusaha yang imannya sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saudara, Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya. Dia punya pegawai yang cukup banyak. Dia punya harta yang begitu melimpah. Dia punya keluarga yang bahagia. Dia punya anak-anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Setiap saat dia juga membangun mesbah keluarga. Saudara, di dalam waktu yang begitu singkat, sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Pengusaha yang kaya raya ini, dia harus kehilangan harta bendanya. Semua yang dia miliki itu habis. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Anak-anaknya pun meninggal. Sebagai manusia normal, saudara, pasti dia khawatir. Pasti dia memikirkan sesuatu yang lain tentang Allah. Tetapi saudara, pengusaha ini, dia tetap percaya kepada Allah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir mulutnya mengutuki Allah. Bahkan dia tidak pernah berkata Allah curang. Dia tidak pernah berkata bahwa Allah mengecewakan hidupnya. Bahkan di dalam situasi kondisi yang paling sulit pun, dia tetap menjadi berkat bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, siapakah orang kaya ini? Alkitab mencatat orang kaya ini adalah Ayub, orang saleh yang hidup di dalam kesalehannya. Dia tetap fokus, sekalipun apa yang ada di sekitar dia, Tuhan ambil daripadanya. Hari ini, saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hari ini saudara sedang khawatir, dan mungkin kekhawatiran kita sudah melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Allah kita, Allah yang pelihara kita, Allah yang sanggup mencukupkan dan menyediakan segala yang kita perlukan. Hanya satu hal yang Tuhan mau dari kita, teruslah mencari Dia, teruslah mengutamakan Dia, teruslah memberi diri untuk Tuhan ajar kita menjadi pribadi-pribadi yang fokus kepada hidup kekal kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sebagai respon kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ya Tuhan, Ku percaya.
kami sungguh percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa Engkau pelihara hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, mungkin saat ini kami lagi mengalami kekhawatiran hidup. Kami khawatir tentang kehidupan ekonomi kami. Kami khawatir untuk masa depan anak-anak kami. Kami khawatir dengan kesehatan kami. Kami khawatir dengan kebutuhan ekonomi kami. Kami khawatir dengan pekerjaan kami di masa yang mendatang. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami terus percaya Engkau Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Bahkan Engkau sendiri yang menjamin kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap melihat Tuhan berkarya di setiap perjalanan hidup kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, agar Tuhan kuatkan, teguhkan hidup mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Tak putus-putusnya kami berdoa agar Tuhan menolong bangsa kami di dalam virus COVID-19 yang saat ini melanda bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan lagi bagi bangsa kami, bagi kota di tempat kami tinggal, bahkan di seluruh pelosok dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang di garis depan di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memampukan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan melindungi mereka, dan biarlah Tuhan memberkati mereka, baik pemerintah kami maupun juga tenaga medis yang ada di garis depan, menolong semua masyarakat yang sudah terpapar virus ini. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat di dalam kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan juga yang sendiri yang mencukupkannya. Tuhan juga yang menolong setiap jemaat dengan kebutuhan mereka. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang lagi bergumul dengan kesehatan mereka dan saat ini sedang sakit, kami juga berdoa kiranya tangan Tuhan, jamahan kuasa Tuhan mengalir mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian doksologi. Tunaikanlah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap saudara sepanjang minggu ini. Ingatlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jangan kamu khawatir, yakinlah bahwa Allah pelihara hidup kita. Teguhkanlah iman percaya kita kepadanya. Dan mari arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.